Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang visualisasi data pada laporan keuangan. Di slide pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi menyebabkan jumlah data dalam perusahaan semakin meningkat, termasuk dalam bidang akuntansi. Data tidak hanya dicatat, tetapi juga perlu diolah agar menjadi informasi yang berguna. Dalam hal ini, peran data analitik sangat penting, mulai dari mengumpulkan, membersihkan, hingga menganalisis data sehingga dapat digunakan oleh stakeholder dalam pengambilan keputusan. Dalam akuntansi, data seperti pendapatan, beban, aset, utang, dan laba memiliki jumlah yang besar dan beragam. Jika hanya disajikan dalam bentuk angka atau tabel, informasi tersebut akan sulit dipahami. Oleh karena itu, data analitik digunakan untuk mengolah data dan menemukan informasi penting yang dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Hasil analisis kemudian disajikan melalui visualisasi data seperti grafik atau dashboard agar lebih jelas dan mudah dipahami. Visualisasi membantu stakeholder memilih pola, tren, dan perubahan kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Dengan demikian, data analitik berfungsi mengolah data, sedangkan visualisasi data berperan dalam menyampaikan hasil secara efektif, sehingga keduanya saling mendukung dalam pengambilan keputusan. Di slide selanjutnya itu, apa itu visualisasi data? Visualisasi data adalah proses menyajikan data dalam bentuk visual, seperti grafik, diagram, atau chart agar informasi lebih mudah dipahami. Melalui visualisasi, data yang semulanya berupa angka atau teks dapat diubah menjadi tampilan yang jelas sehingga mempermudah dalam melihat pola, tren, serta perbedaan dalam data. Dengan demikian, visualisasi data berfungsi untuk menyatukan informasi secara efektif dan membantu berbagai kalangan dalam memahami data dengan lebih cepat dan tepat. Selanjutnya ada tujuan visualisasi data. Yang pertama, mempermudah pemahaman data. Visualisasi membantu menyederhanakan data keuangan yang kompleks sehingga lebih mudah dipahami. Yang kedua, mengkomunikasikan informasi secara efektif. Data yang ditampilkan dalam bentuk visual lebih jelas dan mudah dipahami oleh manajemen, investor maupun auditor. Yang ketiga, ada mengidentifikasi pola data dan tren. Mengidentifikasi pola dan tren, grafik membantu melihat perubahan seperti kenaikan atau penurunan pendapatan, pengeluaran, dan laba dari waktu ke waktu. Keempat, ada mendeteksi anomali atau outlier. Nilai yang menyimpang dari pola umum dapat dengan mudah terlihat dan menjadi indikasi adanya kesalahan atau kecurangan. Dan yang kelima, yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan secara visual membantu pengambil keputusan memahami kondisi dan menentukan tindakan yang tepat. Slide selanjutnya ada prinsip dasar visualisasi data. Yang pertama ada relevansi, yaitu data yang ditampilkan harus sesuai dengan tujuan analisis agar tetap fokus. Kedua ada kesederhanaan, tampilan dibuat sederhana agar mudah dibaca dan tidak membingungkan. Yang ketiga ada konsistensi, yaitu format, warna, dan skala harus seragam agar tidak menimbulkan salah tafsir. Yang keempat ada keakuratan, visualisasi harus sesuai dengan data asli tanpa manipulasi yang menyesatkan. Selanjutnya ada jenis-jenis visualisasi data berdasarkan kebutuhan akuntansi. Bar chart, diagram batang, adalah salah satu bentuk visualisasi data yang paling umum digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kategori. Data ditampilkan dalam bentuk batang, baik vertikal maupun horizontal, di mana panjang batang menunjukkan nilai yang dari data tersebut. Diagram batang mempermudah pembaca untuk membandingkan antara kategori secara langsung, misalnya dalam melihat penjualan produk, jumlah siswa, dan lainnya. Keunggulan diagram batang adalah mudah dipahami, mudah dibaca dan dipahami, serta fleksibel, digunakan dalam bentuk situasi tanpa memerlukan pemahaman teknis yang mendalam. Namun, diagram ini memiliki keterbatasan, yaitu kurang efektif jika jumlah kategori terlalu banyak atau labelnya panjang karena dapat membuat tampilan menjadi padat dan sulit dibaca. Selain itu, diagram batang juga kurang cocok untuk menunjukkan perubahan data yang terjadi secara terus-menerus dan dari waktu ke waktu karena tidak menampilkan alur perubahan yang jelas.
Ini untuk contoh data diagram batangnya. Selanjutnya ada line chart. Diagram garis adalah grafik yang menampilkan data berupa titik-titik yang dihubungkan dengan garis. Grafik ini digunakan untuk melihat perubahan data dari waktu ke waktu, sehingga cocok untuk menunjukkan tren seperti penjualan, jumlah penggunaan, atau suhu harian. Dengan diagram ini, kita bisa melihat apakah data mengalami kenaikan, penurunan, atau tetap stabil. Kelebihannya, diagram garis mudah dipahami dan jelas dalam menunjukkan tren perubahan data. Namun, jika data terlalu banyak, grafik bisa menjadi penuh dan garis-garisnya saling bertumpuk. Hal ini membuat grafik sulit dibaca karena informasi menjadi terlalu padat dan tidak jelas membedakan setiap garis. Ini untuk contohnya. Selanjutnya ada pie chart. Diagram lingkaran adalah grafik yang digunakan untuk menunjuk presentasi atau perbandingan data dalam suatu lingkaran penuh. Setiap bagian atau irisan menggambarkan kontribusi suatu kategori terhadap total keseluruhan, sehingga mempermudah kita memahami komposisi data secara cepat. Diagram ini biasanya digunakan ketika jumlah kategori tidak terlalu banyak dan total data mencapai 100%. Misalnya dalam pembagian anggaran, hasil survei responden, atau presentasi penjualan produk. Dengan melihat diagram batang ini, kita bisa langsung mengetahui bagaimana yang paling besar atau kecil. Kelebihan diagram lingkaran adalah tampilannya yang sederhana sehingga informasi mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Namun, diagram ini kurang efektif jika jumlah kategorinya banyak atau jika perbedaan nilainya sangat kecil, karena irisan akan kesulitan dibedakan dan informasi menjadi kurang jelas. Ini untuk contoh diagram lingkarannya. Selanjutnya ada scatter plot. Scatter plot adalah garis yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua data dalam bentuk titik-titik. Dari grafik ini kita bisa mengetahui apakah kedua data saling berhubungan atau tidak. Scatter plot sering digunakan untuk melihat korelasi dan menemukan data yang menyimpang. Kelebihan scatter plot adalah kemampuannya dalam menunjukkan pola hubungan data dengan jelas, bahkan pola yang tidak terlihat jika hanya menggunakan tabel. Namun, jika jumlah data terlalu banyak, titik-titik pada grafik bisa saling menumpuk sehingga menjadi sulit untuk dibaca dan dipahami. Ini untuk contoh scatter plot. Selanjutnya ada tools visualisasi data. Yang pertama ada Tableau, merupakan salah satu alat visualisasi data yang populer karena memiliki interface yang intuitif dan mudah digunakan. Tools ini memungkinkan pengguna membuat grafik interaksi, dashboard, dan laporan yang informatif dengan cepat, serta mendukung analisis data secara lebih mendalam untuk membantu pengambilan keputusan. Selanjutnya ada Plotly, merupakan alat visualisasi data yang cocok untuk para programmer dan analis data yang ingin menciptakan visualisasi yang interaktif, yang lebih kompleks dan responsif. Plotly mendukung berbagai bahasa programmer seperti Python, R, dan JavaScript, sehingga memungkinkan pengguna untuk membuat grafik 2D dan 3D yang kompleks dengan mudah. Selanjutnya ada Power BI. Alat ini menyediakan integrasi yang kuat dengan ekosistem Microsoft, memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menganalisis data dari berbagai sumber seperti spreadsheet, database, dan layanan cloud, serta membuat visualisasi yang mudah dipahami. Dan yang terakhir ada Google Data Studio. Google Data Studio merupakan alat visualisasi data yang dikembangkan oleh Google yang memungkinkan pengguna membuat laporan visual secara dinamis dan dapat diakses secara online. Tools ini membantu penggunaan dalam menganalisis data, menyajikan hasil pemasaran, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang andal dan terintegrasi dari berbagai sumber. Selanjutnya ada peran dan penerapan visualisasi data. Perkembangan teknologi membuat akuntansi tidak lagi sebatas pencatatan, tetapi juga analitik berbasis data. Visualisasi berperan penting untuk mengubah angka-angka kompleks menjadi informasi mudah dipahami, menyikapi pola, tren, dan hubungan antar variabel serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Penerapan dalam perencanaan dan penganggaran.
Visualisasi data membantu proses perencanaan dan penganggaran agar lebih mudah dipahami dibandingkan tabel biasa. Dengan grafik seperti diagram batang atau pie chart, pembagian anggaran tiap divisi bisa terlihat jelas, sedangkan grafik garis membantu membandingkan antara anggaran dan realisasinya. Selain itu, visualisasi juga membantu manajemen mengevaluasi kinerja, menemukan pemborosan, serta memproyeksikan arus kas agar kebutuhan keuangan di masa depan dapat diperkirakan dan risiko kekurangan kas bisa dikurangi. Penerapan dan peran dan penerapan visualisasi data. Permasalahan tradisional. Laporan keuangan yang disajikan dalam bentuk tabel yang panjang dan penuh angka sering sulit dipahami, sehingga pengguna membutuhkan waktu lebih lama untuk menganalisisnya. Solusi visualisasi yang pertama ada grafik tren, digunakan untuk melihat perkembangan pendapatan dan laba bersih dari waktu ke waktu secara lebih jelas. Yang kedua ada diagram batang, digunakan untuk memperbandingkan beban operasional antar periode agar perbedaan lebih mudah terlihat. Yang ketiga ada dashboard interaktif, menyajikan berbagai rasio keuangan seperti current ratio, debt to equity ratio, dan return on equity dalam tampilan yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Nilai tambah, visualisasi data membantu manajemen dan pihak terkait dalam memahami kondisi keuangan perusahaan dengan lebih cepat dan akurat, serta mempermudah proses pengambilan keputusan. Slide selanjutnya ada manfaat dan keunggulan visualisasi data. Manfaatnya mempermudah pemahaman data keuangan yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami melalui tampilan visual seperti grafik dan diagram. Kedua, mempercepat proses analisis. Pengguna dapat langsung melihat pola, tren, dan perbandingan tanpa harus membaca angka secara detail. Yang ketiga, ada mendukung pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan secara visual membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dan yang ketiga, ada meningkatkan komunikasi informasi. Laporan keuangan menjadi lebih informatif dan mudah dipahami oleh berbagai pihak, termasuk yang tidak memiliki latar belakang akuntansi. Serta untuk keunggulannya, lebih menarik dan interaktif. Tampilan visual membuat laporan tidak membosankan dan lebih engaging. Yang kedua, mampu menampilkan data secara real time. Melalui dashboard, data dapat diperbarui secara otomatis sehingga informasi selalu terbaru. Ketiga, mempermudah identifikasi masalah, anomali atau penyimpangan dalam data keuangan dapat lebih cepat terdeteksi. Yang terakhir, fleksibel dan dapat disesuaikan. Visualisasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, baik dalam bentuk grafik, diagram maupun dashboard. Ini untuk contoh-contoh yang pertama. Connect to data, bisa cari file data dalam bentuk Excel, tarik bulan ke bagian kolom, bulan ini ke bagian kolom, tarik measure value ke bagian rows. Di measure value sisakan hanya target dan realisasi. Terus selanjutnya tarik measure name ke kolom di samping bulan. Selanjutnya tarik measure name ke color agar tiap batang berbeda warna. Pilih tampilan batang chart di Xiaomi, terus grafik akan otomatis jadi batang berdampingan seperti ini. Kita masuk ke slide terakhir, yaitu kesimpulan. Berisi tentang visualisasi data memiliki peran penting dalam bidang akuntansi, khususnya dalam analisis laporan keuangan. Data keuangan yang kompleks dan banyak akan lebih mudah dipahami jika disajikan dalam bentuk visual secara seperti grafik, diagram, dan dashboard. Dengan adanya visualisasi data, penggunaan dapat lebih cepat melihat pola, tren, serta perbandingan kinerja perusahaan. Hal ini tidak hanya mempermudah proses analisis, tetapi juga membantu dalam mengidentifikasi masalah dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Oleh karena itu, penerapan visualisasi data menjadi salah satu solusi efektif untuk meningkatkan kualitas penyajian dan pemahaman informasi keuangan di era digital. Sekian pemaparan materi saya dengan judul visualisasi data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.